kita sedang ngasih makan ikan ya. Ini ikan gurame, dan ini kalau kualitas kemarin sudah saya jelaskan bahwa kualitas air yang bagus itu akan menunjang hasil budidaya yang maksimal. Nah, air yang bagus seperti apa ya? Seperti ini teman-teman semuanya. Nah, kualitas air yang bagus itu terlihat di apa? Warnanya hijau seperti ini, teman-teman. Kenapa kok warnanya hijau ini? Itu banyak disebabkan oleh kalau biasanya alga atau apa yang biasanya kalau anak-anak perikanan pasti lebih tahu ya. Itu karena daun-daunan yang kita berikan kepada ikan guramenya. Jadi kualitas airnya itu banyak dipengaruhi oleh klorofil. Nah, klorofil itu dari mana? Dari daun-daunan ini semuanya. Di sekitar sini saya tambahkan seperti daun ketela, terus juga daun talas maupun kangkung. Nah, jadi itu bisa menyebabkan airnya lebih segar, lebih bagus, dan kualitasnya itu maksimal. Berbeda dengan yang sebelah ini. Nah, ini sepertinya masih belum dikasih kangkung sama daun-daunan, jadi warnanya agak sedikit coklat. Nah, kalau warna sedikit coklat ini teman-teman perlu apa istilahnya menambahkan daun pisang. Nah, daun pisang itu akan mempercepat apa istilahnya ikan gurame untuk bertumbuh. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana sih tidak hanya pakan yang mempengaruhi tapi juga budidaya. Nah, kalau kita melihat ya teman-teman semuanya di sini, ini tuh kolam ukuran sekitar 6 kali 12. Nah, 6 kali 12 itu berarti kan sekitar 72 ya, 72. Nah, kalau per meter persegi 1 kali 1 meternya itu berukuran 1 kali 1 meter itu berisi ikan itu sekitar 20 sampai 25 ekor. Untuk yang ikan ya, wow, kapasitas 3 sampai 6 on. 3 sampai 6 on atau 3 sampai 5 on itu kapasitasnya segitu masih mencukupi. Tapi kalau sudah di atas 5 on, 6 on mulai sampai misalnya 1 kilo, itu ukurannya tidak 25 ekor lagi untuk 1 kali 1 meternya, tapi cukup 20, maksimal itu udah 20 1 kali 1 meternya. Nah, ini tuh dibuat kering jadi kapasitasnya bisa lebih ditambah. Nah, apa mempengaruhi sih Mas? Ya mempengaruhi teman-teman semuanya. Jadi luasnya tempat itu juga akan melihat perkembangan ikan akan secara maksimal. Jadi kita melihat tidak hanya dari cara kita budidayanya atau main sirkulasi airnya atau bahkan dari pakannya, itu juga mempengaruhi kapasitasnya. Jadi kapasitas ikan misalnya umur berapa sampai berapa itu kira-kira 1 kali 1 meternya diperkirakan seperti apa. Jadi kita harus memperkirakan itu. Kalau kita tidak bisa memperkirakan itu, nantinya ikan akan tumbuhnya tidak akan maksimal seperti ikan-ikan pada umumnya. Jadi kalau kita melihat ya di sini 6 kali 12 itu sekitar 2.500 sampai 3.000 ekor. Nah, ini padat sesak. Nah, padat sesak itu artinya sudah sangat banyak. Ikannya itu sangat banyak, dan juga nanti panennya akan diperkirakan panen kering maksimal ukuran 5 on. Kalaupun ada 6 on itu nggak banyak, cuma dikit-dikit aja. Tapi rata-rata kita buat 3 sampai 5 on. Untuk 6 onnya pasti ada, cuma nggak banyak. Nah, itu juga disebabkan karena ada beberapa ikan yang sekiranya makannya banyak, terus juga apa istilahnya daya serapnya tubuh itu juga sangat baik, itu juga mempengaruhi. Jadi saya sudah katakan berkali-kali bahwa yang mempengaruhi ikan besar itu tidak hanya pakan loh. Yang mempengaruhi ikan besar itu tidak hanya
apa saja yang kita berikan kepada ikan, tapi juga protein, juga misalnya nabati, tambahan probiotik, tambahan vitamin, kualitas air, sirkulasi air, terus juga setelah itu bibit yang baik itu sangat mempengaruhi. Jadi jangan hanya terpaku pada pakan. Memang untuk modal biasanya pakan tuh paling besar, namun pemeliharaan yang baik terus juga sirkulasi air yang baik juga sangat mempengaruhi ikan dalam tumbuh dan berkembang. Itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat nantinya, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sobat Mina. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan berikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Bila mana tidak bisa saya jawab akan di video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.